Salam sejahtera, perkenalkan saya Gus Nurdiansa. Saya merupakan salah satu peserta e-training HR Staff yang diselenggarakan oleh manajemen SDM.net pada tanggal 15 sampai 16 Januari 2022. Pada akhir kelas ini saya diberikan tugas untuk menyusun portofolio yang berisi yang pertama adalah draft lowongan kerja web designer, yang kedua draft dokumen PKWT web designer, yang ketiga adalah perhitungan upah atau payroll dari web designer, dan yang terakhir adalah pembuatan program learning and development bagi karyawan suatu perusahaan. Pada portofolio ini tentunya saya juga mengacu kepada kasus yang telah disediakan oleh MSDM, di mana dalam kasus tersebut diceritakan ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion, tetapi mereka terdampak pandemi sehingga penjualannya menurun. Berdasarkan hal tersebut, pihak manajemen melakukan rapat internal dan akhirnya memilih beberapa keputusan. Yang pertama adalah penjualan akan dilakukan secara online dan dimaksimalkan. Yang kedua adalah perlunya program learning and development bagi para staf yang bekerja di perusahaan. Dengan penjualan online yang akan dilakukan ini, maka perusahaan membutuhkan web designer. Oleh karena itu, berkaca pada kasus tersebut, saya selaku seorang HR diberikan tugas yang pertama adalah membuat lowongan kerja tentang web designer, yang kedua adalah menyusun draft dokumen PKWT web designer, yang ketiga adalah melakukan perhitungan gaji atau payroll web designer, dan yang terakhir adalah membuat program learning and development bagi para karyawan dari perusahaan tersebut. Tugas portofolio yang pertama adalah menyusun draft lowongan pekerjaan web designer, di mana dalam draft lowongan kerja ini saya memasukkan beberapa poin. Yang pertama adalah terkait dengan kualifikasi yang berisi male or female, bachelor degree from computer science DKV atau related fields, terus juga minimal memiliki pengalaman 1 tahun dalam bidangnya yaitu web designer, tentunya memiliki skill-skill yang diperlukan. Untuk hard skillnya seperti HTML, CSS3, Adobe Photoshop, dan Illustrator, sedangkan untuk soft skillnya yang dibutuhkan adalah seperti creative thinking, design thinking, dan lain-lain. Dalam draft lowongan pekerjaan ini tidak hanya kualifikasi saja yang tertulis, tetapi juga alamat kemana lowongan dapat dimasukkan dan tentunya kontak person yang bisa dihubungi apabila para karyawan atau calon karyawan pendaftar nanti mengalami kebingungan. Tugas yang kedua adalah draft PKWT web designer, di mana dalam draft ini terdapat 11 pasal yang dimulai dari kesepakatan kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, selanjutnya adalah disusun dengan larangan karyawan, pekerjaan, dan diakhiri dengan penyelesaian konflik dan penutup. Tugas yang ketiga dalam portofolio ini adalah menghitung pengupahan atau payroll bagi web designer, di mana dalam penghitungan ini saya menghitung penghitungan bruto mulai dari jumlah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, lembur, jaminan kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga menghitung pengurangan mulai dari pengurangan biaya jabatan, pengurangan jaminan hari tua, pengurangan jaminan pensiun, dan akhirnya saya menghasilkan total pengurangan brutonya. Setelah dihitung-hitung, saya juga berakhir dengan mendapatkan upah yang memang perlu dibayarkan kepada karyawan nanti. Yang terakhir adalah tugas keempat, di mana dalam tugas ini saya diberikan amanat untuk menyusun program learning and development. Hal ini dikarenakan adanya 3 toko atau 3 cabang perusahaan yang hampir tutup. Nah, di dalam program ini saya menyusun program dengan menggunakan logic framework analysis yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan tujuan perusahaan, yaitu penjualan melalui digital. Dalam program ini saya memberikan beberapa aktivitas. Yang pertama adalah training mengenai design thinking and creative thinking dan digital marketing secara end-to-end. Selain itu, saya juga memberikan metode coaching untuk mendevelop hasil training yang telah disusun tadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada manajemen SDM karena telah menyediakan e-training yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya saya bisa belajar untuk menjadi HR staff yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa.